Gaji yang dijanjikan kepadanya seharusnya sebesar 1,6 juta won per bulan. Namun saat hari gajian tiba, yang ia terima hanyalah 800.000 won. Tak terima dengan ketidakjelasan ini, ia mendatangi atasannya. Namun, respons sang atasan begitu datar, "Kamu masih masa percobaan, jadi gaji yang diberikan hanya separuhnya." Pulang kerja ia mengeluh betapa berat pekerjaannya dan betapa kecil upah yang ia dapat. Ia mulai membenci tempatnya bekerja, tapi rasa takut membuatnya enggan mengundurkan diri. Yang tak ia sadari, pekerjaan inilah yang perlahan menyeretnya ke jurang keputusasaan. Padahal, semuanya dimulai dengan penuh harapan. Sohee, seorang siswi SMK yang tengah menantikan kelulusan, dipanggil ke ruang guru oleh wali kelasnya. Sang guru membawa kabar baik. Ia telah mencarikan tempat magang untuk Sohee di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di kotanya. Sohee sangat gembira. Bagi murid SMK, masuk ke perusahaan besar adalah peluang langka. Tanpa banyak pikir, ia langsung menandatangani surat penempatan kerja yang diberikan oleh gurunya. Ia ditempatkan di divisi customer service, departemen yang seluruh anggotanya adalah wanita muda. Ritme kerja di sana sangat cepat. Hanya setelah perkenalan singkat, atasannya langsung memintanya mulai bekerja. Seorang pegawai senior ditugaskan mendampingi Sohee. Ia diminta untuk mengamati terlebih dulu. Pekerjaan utama mereka adalah menerima telepon dari pelanggan. Namun, saat memperhatikan staf senior menangani panggilan, Sohee merasa ada yang ganjil. Ketika pelanggan mengajukan permintaan untuk berhenti berlangganan layanan internet, staf tersebut justru berupaya menghindar, menyampaikan berbagai alasan, dan menawarkan diskon agar pelanggan tetap menggunakan layanan. Setelah sesi observasi, Sohee diberi buku pedoman layanan pelanggan. Isinya adalah skrip percakapan yang harus diikuti dalam situasi tertentu. Inti dari semua itu hanya satu, mempertahankan pelanggan sebanyak mungkin dengan berbagai cara. Mulailah Sohee bekerja secara mandiri, menjawab panggilan demi panggilan. Leadernya duduk di samping, mengawasi dan membimbing. Ketika seorang pelanggan menghubungi untuk menghentikan langganan, Sohee mengikuti panduan, meminta data pribadi, lalu memperlambat prosesnya. Ia pun mulai menawarkan promo dan keuntungan perpanjangan. Tapi pelanggan di ujung sana mulai kesal dan melemparkan makian tanpa henti. Atasannya akhirnya mengambil alih panggilan dan menyelesaikan masalah dengan janji bahwa petugas akan datang langsung ke rumah esok hari. Itu adalah pekerjaan pertama Sohee, dan untuk pertama kalinya, ia mengalami bagaimana rasanya dimaki-maki oleh orang asing. Saat jam makan siang, wali kelas datang ke kantor. Ia meminta Sohee menandatangani lembar survei kepuasan kerja. Sohee, yang duduk di samping, mengungkapkan bahwa dirinya sangat tidak bahagia. Namun, sang guru justru mencentang kolom, sangat puas di formulir itu. Dengan suara datar tapi syarat tekanan, ia menyuruh Sohee bertahan dan mengancam akan menahan ijazah kelulusannya. Mungkin karena takut, atau karena tidak tahu harus berbuat apa, Sohee pun terus bekerja hingga 1 bulan berlalu. Namun saat gajian datang, ia hanya menerima setengah dari yang dijanjikan. Dan jangan biarkan satu pekerjaan buruk membuatmu percaya bahwa kamu tidak berharga. Kamu sedang belajar menjadi kuat, bukan gagal. Setiap hari kerja pertama tak selalu indah, tapi percayalah, mereka yang terus berjalan, suatu saat akan sampai dan sukses.